Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Pak Giri. Teman-teman di rumah, sudah lama rasanya saya tidak berada di lab ini. Jadi ini adalah lab fisika kami. Ketika di SMP masih disebutnya ada bidang studinya fisika, kimia, biologi. Tapi karena sekarang berubah menjadi IPA terpadu, maka kami lab ini menjadi lab campuran. Artinya ada IPA juga saya ngajar di sini, ada biologi yang ngajarnya di sini, kimia ya di sini, lalu fisika juga seperti ini. Nah, teman-teman di rumah, kali ini saya akan sedikit bercerita bahwa saya ketika pandemi memang tidak bisa melakukan praktek di sekolah. Jadi rasanya kurang lengkap, lalu tidak bercanda dengan teman-teman atau anak-anak di sini rasanya juga kurang ramai. Nah, maka untuk persiapan kita ketika nanti di tahun ajaran baru, kemudian tahun ajaran baru nanti kemungkinan sudah PTM semua, maka nanti kita juga perlu persiapan menjadi seorang guru. Maka saya mempersiapkan kedepannya teman-teman saya atau anak-anak saya di sini bisa praktek, ya bisa praktek. Lalu apakah prakteknya selalu sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya? Karena di masa pandemi ini sudah mengalami perubahan selama 2 tahun, jadi berubahnya drastis teman-teman. Maka saya juga akan mengubah pola mengajar saya. Saya lebih cenderung ke praktek sehingga kedepannya nanti teman-teman yang di rumah pun semoga nanti bisa mengikuti pelajaran saya di sini, ya. Jadi seperti situasinya seperti ini tempat kami belajar. Jadi ini ruangan praktek kami. Nah, saya akan mempersiapkan tentang rangkaian listrik sederhana. Jadi rangkaian listrik sederhana yang saya buat seperti ini pernah saya ajarkan, tapi dulu di ekskul kami. Jadi rangkaiannya menggunakan catu daya. Catu daya seperti ini lebih aman karena kita mencari tegangan yang kita inginkan pun bisa di sini. Jadi mulai dari 3 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt ya seperti ini. Nah, rangkaian yang saya buat adalah namanya bisa dikatakan bebas lah. Kalau saya hanya menyebutnya menguji kesabaran, ya. Menguji kesabaran tidak harus bersama dengan bersama teman-teman atau yang lain, tapi kesabaran juga bisa dipraktekkan di sini teman-teman. Rangkaian saja saya sederhana, jadi saya membuat sebuah lintasan kawat. Nah, kawatnya saya buat seperti ini. Ini bebas, teman-teman di rumah bisa membuat yang seperti apa bentuknya. Lalu rangkaian ini sebenarnya rangkaian seri. Positifnya saya ambil dari baterai sini, dari catu daya positif. Nah, lalu saya masukkan ke sebuah spidol yang sudah tidak dipakai. Ini jadi kawat, kabelnya masuk ke sini, lalu ini saya masukin kawat di sini. Nah, jadi kawatnya saya buat kolong seperti ini. Nih, jadi kolong gini dia mengikuti sini. Nanti arus listriknya akan ngalir ke sini. Nih, ke sini dan seterusnya. Kemudian masuknya lewat si bel listrik. Ya, jadi seperti ini. Ini saya urut dulu nih. Ini rangkaiannya saya urutnya dari negatif ya, dari negatif atau positif pun bisa, positif ini. Lalu dia kalau tersambung dia akan ke sini arusnya. Ini ke sini. Jadi kalau misalnya ini kolom, ketika nggak nyambung ya berarti nggak ada aliran listrik. Tapi ketika nyambung ada aliran listrik dari positif ini ngalir ke sini, lalu ngalir ke sini, bisa ke sini. Ini saya urut ke sini. Ini saya sudah solasi soalnya. Nah, saya beri bel. Bel ini bisa berbunyi. Lalu saya masukkan seri bel listrik ini saya serikan dengan lampu supaya memang ketika nanti ada aliran listrik belnya nyala, lampunya juga nyala.
Nah, ini juga perlu saya ukur wattnya karena kalau kita kegedean voltase ini lampunya bisa putus ya, seperti itu ceritanya. Nah kemudian ini rangkaiannya seri. Ini hanya kabelnya saya putar jadi nggak kelihatan ke sini. Saya putar lagi masuk ke sini. Nah ini masuk ke negatif ke satu daya. Saya sebut uji kesabaran karena seperti ini. Jadi ketika teman-teman di rumah mencoba seperti ini saya nyalakan. Nah, saya akan menggerakkan si kolong ini ke sini. Jadi ini bisa dilombakan. Siapa yang sabar nih, misalnya saya tanyakan, siapa yang paling sabar? Saya. Oh, belum tentu paling sabar. Kalau kamu bisa melewati ini, berarti kamu bisa dikatakan sabar, misalnya seperti itu. Maka saya katakan ini alat uji kesabaran. Tapi hanya untuk di sini. Kalau di lain tempat saya nggak tahu. Jadi hanya untuk di IPA saja. Nah, ini juga bisa dilombakan teman-teman di rumah. Kalau misalnya punya ini 5 gitu, kita lombanya misalnya ini siapa yang bisa sampai sini tanpa nyenggol gitu, tanpa nyenggol si kawan pasti akan mendapatkan hadiah, misalnya gitu juga bisa digunakan ya. Jadi ini asik, anak-anak teman-teman bisa mencobanya. Misalnya saya coba seperti ini. Kalau saya gerakkan seperti ini nih, kalau nyenggol pasti dia akan bunyi. Misalnya ini sampai sini dulu, nyenggol nih berarti mulai nih, no ya kan? Biasanya bunyi, ya seperti itu. Nah, kalau saya nyenggol terus, ya bunyi terus. Seperti itu teman-teman. Jadi alat uji kesabarannya berbeda dengan di tempat lain. Di bidang kedokteran juga bisa berbeda karena dia ngecek denyut jantung misalnya kayak gitu ya. Nah ini hanya untuk di IPA fisika dan kelas 9 biasanya karena berkaitan dengan listrik. Tetapi ketika kelas 7 dan 8 mau mencoba juga diperbolehkan, yang penting aman karena ini berkaitan dengan listrik. Dan listriknya harus listrik DC. DC itu artinya arus listrik searah. Maka harus ada pendampingan dari Bapak Ibu guru atau teman-teman. Nah begitu ceritanya teman-teman. Sekarang persiapan besok. Jadi persiapan besok kemungkinan saya akan mencoba membenahi lampu. Jadi nanti rencana saya teman-teman, ini live-nya akan saya buat memang teman-teman yang di sini bisa keluar masuk lab bebas. Yang penting ada gurunya. Jadi ketika mereka kesini istirahat bisa sambil belajar IPA di sini, ya seperti itu. Nah, lalu alat-alat yang disediakan ya harus, ya paling tidak harus tersedia. Pesen lah paling tidak. Jadi bisa pesen, kemudian nanti kalau sudah pesen kita akan siapkan alatnya di sini. Teman-teman di rumah, kalau mengikuti video saya besok kita akan melihat teman-teman mungkin ada yang mau ke sini, mungkin ada yang belum karena kita PTM baru belum bisa maksimal, ya begitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya menggunakan alat uji kesabaran ini, alatnya seperti ini, sederhana tetapi menarik. Menariknya anak-anak akan belajar rangkaian listrik di sini. Bisa rangkaian listrik seri, bisa paralel, bisa kita terapkan di sini. Begitu. Baik, terima kasih teman-teman di rumah sudah mengikuti saya. Sukses buat kalian semua di rumah tentunya. Dadah.